Mengendap lagi nih cuy, pencairan dari aplikasi pinjol ini buruan kalian gaskan mumpung lagi baik hati banget, dan tentunya tanpa pembayaran yang memberatkan dan juga biaya bunga yang sangat rendah. Dan juga untuk di aplikasi ini bisa cair berkali-kali dan kalian langsung tarik aja duitnya, lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan. Oke, dan jangan lupa gunakan data pribadi saja dan juga bisa menggunakan pencairan dengan dompet digital. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, patuhi protokol kesehatan 3M ya. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol dompet kalian, atau mungkin udah pada cair pencairan dari aplikasi pinjol ini, atau mungkin kalian udah pada berhasil merawat dan mungkin sudah cair berkali-kali? Nah, sesuai dengan di video awal saya kali ini, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini masih cukup kecil ketimbang aplikasi pinjol lainnya, namun untuk pencairannya yang gila-gilaan cuy. Walaupun memang untuk kuotanya dan juga pencairan duitnya memang nggak sebesar dengan pinjol-pinjol isi cash KP, akan tetapi kalau kita lihat dari banyaknya orang dicairkan, pinjol isi cash sama KP mah masih lewat ya cuy. Dan di sini dia memang untuk peminjaman yang nggak terlalu gede sih ya, cuma 5 juta sih kalau nggak salah ya teman-teman. Walaupun memang untuk pencairan perdana itu start awal paling tinggi biasanya 1 jutaan ya bisa jadi 2 jutaan itu biasanya hoki, namun rata-rata sih up sampai 1 juta sih. Namun nggak masalah, itu kan kalau untuk perawatan belakangan aja, yang penting bisa cair terlebih dahulu. Dan pastinya untuk di aplikasi ini cukup dengan data rekening sendiri bisa. Untuk yang bertanya bang apakah bisa menggunakan data rekening orang lain ataupun KTP orang lain, bisa banget cuy, asalkan pada saat verifikasi wajah orang yang mempunyai KTP itu harus melakukan verifikasi wajah. Jadi sama halnya sih kalian pinjam akun gitu. Dan juga kalau misalkan menggunakan rekening orang lain ya harus sinkron juga cuy, soalnya ini bukan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah nama akunnya si A, nama rekeningnya si B, nggak masalah ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian sudah cair, itu bisa cair berkali-kali ya, asalkan jangan lewat deh dari pembayarannya ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini lumayan sih bisa buat bantu-bantu usaha kalian, ataupun mungkin untuk kalian ingin yang mencari perawatan dan modal usaha ataupun ya keperluan pribadi ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah dengan jangka waktu 35 hari. Dan untuk aplikasi ini ya mungkin kalian sudah pada nggak asing dengan tampilan pencairannya, namun ya masih ada beberapa orang juga sih yang nggak terlalu familiar dengan aplikasi ini, karena memang aplikasi ini jarang banget yang ngajuin ya. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu ketika pinjol-pinjol itu lagi naiknya, aplikasi ini memang nggak terlalu viral ya teman-teman, karena masih kalah jauh sih dibanding dengan pinjol-pinjol lain, apalagi pinjol-pinjol ilegal ya. Namun pada saat ini karena aplikasi pinjol ilegal banyak yang ditutup dan pinjol-pinjol legal juga pencairan tentunya gede-gede banget, makanya orang nggak banyak juga sih yang pengen mengajukan dengan pencairan yang gede ya. Soalnya kalau nggak butuh banget ya ngapain juga ya cuy. Nah mending kalian ngajukan yang kecil-kecil aja deh ya, biar nggak terlalu memberatkan juga sih ya cuy, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Kalau memang kalian memang ingin meminjam dengan peminjaman yang gede ya, ajukan di isi cash bisa, KP bisa ya, pokoknya yang limitnya gede. Namun kalau yang kecil-kecilan ya banyak sih cuy, bisa di aplikasi ini ada modal, kemudian aplikasi cash cepat,
dan banyak lagi sih ya teman-teman. Nah oke, di sini gue dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta dan untuk tenornya mendapatkan 35 hari. Jarang banget loh ya limit 1 juta gini dapat 35 hari. Kalau setahu saya selama gue meminjol sih paling tinggi 30-an hari ya. Namun itu pun jarang banget ya cuy. Kalaupun ada itu biasanya ya mungkin hoki juga sih ya teman-teman. Rata-rata kalau misalkan 1 juta itu kadang kalau untuk peminjam baru 20-an hari ya, dan bahkan pernah sih gue 14 hari. Namun ya itu masih dalam batas wajar cuy. Kalau dipinjol ilegal mana bisa cuy dapat 15 hari walaupun pencairan kalian 1 juta ya. Biasanya sih hanya 7 harian dan gue pernah dapat dipinjol ilegal hanya sehari doang cuy ya. Nah makanya kalau kalian memang ingin mengajukan dipinjol ilegal, pikir-pikir dulu ya cuy. Soalnya di situ kudu kuatin mental sih ya teman-teman. Karena yang mengajukan di situ memang untuk niat galbay dan juga mungkin ya yang nggak tahu sama sekali dengan pinjol ilegal ya. Karena memang pinjol ilegal ya banyak orang yang pada galbay ya dan nggak niat membayar sih. Namun tentunya resikonya ya gede ya cuy, berbanding terbalik dengan pinjol legal OJK ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Bantu Saku, dan untuk aplikasi Bantu Saku ini mungkin kalian masih asing banget, namun kalian yang sudah cair berkali-kali ataupun sudah pernah mengajukan di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing juga ya teman-teman. Dan untuk aplikasi ini pastinya gua nggak tahu kode OTP-nya apa, jadi gua nggak tahu saudara ataupun aplikasi setupnya. Nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar saja sih ya teman-teman. Nah dan untuk di aplikasi ini buat yang berhasil merawat bisa juga share di kolom komentar ya. Soalnya untuk pengajuan gua kali ini akan gua pastikan untuk perawatan secepatnya ya, karena siapa tahu bisa naik lagi untuk limitnya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Bantu Saku, pinjaman uang online dari PT Smartech Teknologi Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Di sini ada tombol update ya, namun gua belum update soalnya nanti aja deh. Nanti kalau untuk pengajuan kembali ataupun perawatan baru gua update ya. Namun kalau memang untuk perawatan wajib banget diupdate cuy, soalnya biasanya ada bug dari aplikasi yang lama ya cuy. Nah untuk aplikasi ini dia terakhir diupdate itu 19 Desember 2021. Selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya 1 juta dengan rating 4,5, ulasan 178.000. Dan untuk di aplikasi ini di sini pinjaman online limit hingga dengan 20 juta rupiah. Prosesnya mudah, hanya dengan 3 step, tidak perlu untuk tunggu 1 detik, langsung dapat diterima dengan persetujuan analisa cepat ya. Nah untuk aplikasinya keamanannya terjaga ya, karena sudah pastinya legal OJK, dan kalau nggak salah sih udah pakai ISO 27001 sih. Gue juga nggak tahu sih, kadang juga ada aplikasi pinjol yang nggak pakai itu sih ya teman-teman, namun rata-rata sih pakai. Nah untuk aplikasi ini buat yang baru pemula ataupun baru ingin mengajukan dan ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini ya, biar kalian paham benar dan juga kalian bisa membandingkan dengan pinjol-pinjol lainnya ataupun menjadikan bahan acuan ya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung ke tentang aplikasinya. Nah untuk detail aplikasinya di sini pinjaman uang tunai online mulai dari 1 juta hingga dengan 20 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman itu 91 hari hingga dengan 180 hari. Kemudian maksimal APR-nya 109,5% per tahun, dan di sini tidak ada biaya tambahan apapun. Untuk legalitasnya juga sudah jelas banget di sini ya. Nah untuk aplikasi ini keunggulannya tanpa jaminan pastinya, jadi nggak perlu repot-repot memberikan STNK ataupun BPKB dan lain-lain ya. Nah di sini kalian bisa baca semuanya, dan ya benar ya, berarti dia sini memakai ISO 27001 yang nggak tahu itu adalah sertifikasi keamanan data yang bersifat internasional sih ya. Nah di sini untuk kalian yang pengen meminjam itu pastikan kalian minimal berusia umur 18 tahun ya. Di bawah 18 tahun nggak bisa cuy ya, soalnya di sini kalian harus memasukkan data KTP kalian ya. Untuk pembayarannya gampang dan di sini kalian bisa isikan saja. Namun gua nggak tahu untuk lokasi dari aplikasi ini apakah seluruh Indonesia atau gimana ya teman-teman.
nanti kalau kalian yang berada di luar daerah Jawa bisa coba saja terlebih dahulu. Kalau mungkin yang sudah pernah cair dari luar daerah Jawa bisa ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya dia nggak menjelaskan sih untuk lokasinya, dia menjangkau daerah mana saja ya. Nah, ini untuk aplikasinya dirilis 1 Juni 2020. Oke, kita langsung saja ya, nggak usah berlama-lama masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Bantu Saku, dan kalau kalian pengen masuk ke aplikasinya itu wajib update terlebih dahulu. Soalnya gue tadi udah coba berkali-kali masuk namun nggak bisa dan langsung auto keluar ya dari aplikasinya. Nah, makanya gue baru update lagi, dan di sini kita harus masukkan nomor ponsel ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita diarahkan untuk kebijakan privasinya, kita cek terlebih dahulu. Dan nah, di sini kita sudah masuk dengan limit peminjaman itu 1 juta rupiah dengan jangka waktu 60 hari. Nah, 60 hari ini bisa turun ya teman-teman, soalnya ini paling tinggi sih. Ya kalau memang lagi hoki 60 hari dapat ya bisa saja ya cuy ya, apa yang nggak bisa kalau memang lu udah hoki ya. Namun tentunya juga pasti udah dibarengin dengan data dokumen yang lengkap ya, nggak mungkin juga hanya dengan KTP dengan rekening saja dapat 60 hari ya. Sehoki-hoki kalian itu nggak bakalan bisa juga cuy, soalnya ini pastinya ditinjau oleh tim auditnya ya. Nah, di sini kita tekan kirim aplikasi pinjaman ya. Nah, untuk lihat detail peminjamannya ini ada di sini ya. Nah, detailnya ini yang harus kalian bayarkan jikalau misalkan mendapatkan tenor sebulan ya. Ini 1.116.000, itu jatuh temponya pada tanggal 25 bulan 1 2022. Oh sorry deh, ini kayaknya 3 bulan ya teman-teman. Nah, 2 bulan nih ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 bulan 2 2022 itu kalian bayarkan 62.000. Selanjutnya pada tanggal 11 bulan 3 2022 kalian bayarkan lagi 62.000. Nah, ini biaya tambahan ya kalau misalkan kalian meminjam 1 juta rupiah ya. Namun kalau kalian melunasi lebih cepat itu bayarnya 1.200.000 doang, dan kalau dikalkulasikan sini 1.240.000 ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian baca perjanjian peminjamannya, dan di sini kita tekan ajukan pinjaman saja. Pastinya dia mengakses lokasi saja sih, dan nggak ada kontak dan lain-lain. Ini baca dulu perjanjian satu persatu dan tekan sudah membaca. Setelah itu kembali lagi ajukan. Nah, di sini kalian bisa close saja sih ya. Nah, di sini harap bersabar, ini mereka sedang memverifikasi data kita secepatnya ya. Karena di sini gua sudah mengisikan data-data gua ya. Nah, untuk pengisian datanya di sini ada autentikasi identitas, kontak, informasi pribadi, informasi pekerjaan, rekening bank ya. Nah, di sini kalian isikan saja sama seperti biasanya, namun gua nggak bisa memperlihatkan lebih dalam ya, soalnya ini ada data-data pribadi gua yang akan gua ngajukan lagi setelah ini. Nah, sedikit tips dari gua kalau ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan Kondar 1, Kondar 2, Kondar 3 dan juga Nopeng itu aktif. Dan jangan lupa untuk jaringan data kalian ataupun jaringan telepon itu wajib aktif ya. Soalnya kalau misalkan kalian nggak tembus di telepon melalui telepon biasa, itu akan ditelepon biasanya melalui WA ya, ataupun di chatting ataupun di chat oleh tim auditnya. Nah, makanya kalian harus pastikan jaringan kalian stabil, soalnya kalau nggak bisa semuanya itu bakalan di auto cuy ya. Hanya itu saja sih kalau untuk di aplikasi ini. Oh ya, gua lupa untuk kuotanya, ini gua nggak terlalu tahu ya, soalnya ini barusan banget viral lagi dan booming ya cuy ya. Semoga saja sih bisa banyak ya, namun saran gue sih kalau mau mengajukan pagi hari saja sih biar nggak kehabisan ya. Soalnya ya udah banyak juga sih yang tahu terkait aplikasi ini ya, apalagi udah ramai di grup-grup pinjol Facebook sih ya teman-teman. Dan kalian yang mengajukan di aplikasi ini nggak perlu menggunakan jasa joki ya, apalagi ya rawan banget sih kalau menggunakan jasa joki yang meminta pembayaran di awal. Saran gue sih jangan cuy ya, itu bisa jadi itu fix nipu sih biasanya kalau meminta pembayaran di awal ya. Dan di sini mengajukan dengan data pribadi sendiri aja cuy ya, ajukan sendiri, kalau di auto ajukan lagi dan ajukan lagi, dan pasti itu nyantol ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Bantu Saku ini. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit kalian, berapa yang kalian dapatin. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.